Halo Yusuf, halo Indah. Senang banget nih bisa bertemu lagi dengan kalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di Zoom kalian? Halo Fanda, Aman nggak? sangat jelas sekali. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Kebetulan nih kita bisa menyempatkan diri untuk berdiskusi secara daring siang ini. Kemarin saat saya mengikuti pelatihan kepemimpinan secara online, kami sempat membahas mengenai sosok panutan role model bagi ASN masa kini. Nah, yang terlintas terus di pikiran saya yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Bagaimana menurut kalian? Menarik sekali Kak Fadlan. Jika kita bicara mengenai Pak Anies Baswedan, kita juga tidak dapat melepaskan latar belakang beliau sebagai akademisi dan pendidik. Nah, garis keturunannya juga sangat kuat sebagai cucu dari pahlawan nasional Bapak Abdurrahman Baswedan. Namun, hal yang paling berkesan bagi saya adalah saat beliau menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar sebelum beliau terjun ke dunia politik praktis. Benar sekali, Indah. Menurut saya, gerakan Indonesia Mengajar itu sangat monumental. Pak Anies kala itu berhasil menggerakkan pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk mengajar di daerah pelosok. Dari hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa beliau memiliki kemampuan kolaboratif, leadership, menggerakkan masyarakat bukan dengan perintah, melainkan melalui narasi dan kesadaran. Bener banget, Sup. Nah, rekam jejak beliau sebagai akademisi juga begitu sangat kuat ya. Beliau kan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UGM ya, kemudian melanjutkan studi master di University Maryland dan meraih gelar PhD-nya di Northern Illinois pada bidang Public Policy. Oleh karena itu, ketika beliau terpilih menjadi rektor di Paramadina pada usia 38 tahun waktu itu rektor termuda se-Indonesia saat itu. Dan beliau telah memiliki fondasi teknokratis yang sudah sangat kuat dengan latar belakang background pendidikannya tersebut. Nah, puncaknya adalah saat beliau memasuki ranah birokrasi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Nah, hal yang saya kagumi, meskipun iklim politik saat itu sangat dinamis, beliau tetap konsisten membawa pendekatan yang berbasis pada ilmu pengetahuan atau evidence-based policy. Oke, hal itu sangat relevan dengan kebijakan selama beliau menjabat sebagai gubernur, sebagai ASN yang setiap hari berhadapan dengan sistem birokrasi. Yang terkadang kaku, saya melihat beberapa kebijakan Pak Anies di Jakarta sangat inovatif. Izin saya menampilkan share screen singkatnya ya, untuk melihat visualisasinya. Wah, jika membahas nih Jaklingko Yusuf ya, memang Jaklingko yang ada di share screen Iya kamu Kak, ini benar. topik yang sangat menarik ya dari sudut pandang analisis kebijakan publik. Sebelum adanya Jaklingko, saya sempat tinggal di Jakarta juga. Memang transportasi Jakarta ini berjalan sendiri-sendiri ya, sehingga ada ego sektoral antar moda transportasi yang sangat tinggi. Namun setelah ada Pak Anies kemudian hadir dengan konsep mengintegrasikan layanan transportasi yang sudah ada dengan sistem tarif dan rute yang lebih terintegrasi. Nah, menariknya lagi, beliau tuh tidak mematikan mata pencarian para pengemudi angkutan kota konvensional, melainkan beliau merangkul mereka. Nah, para pengemudi ini dibayar berdasarkan kilometer yang ditempuh, bukan berdasarkan jumlah setoran penumpangnya. Sistem ini berhasil mengubah insentif perilaku pengemudi dari yang sebelumnya sering berhenti sembarangan dan ugal-ugalan, ini menjadi lebih tertib karena pendapatan mereka itu sudah sangat terjamin sih.
Ini merupakan manajemen perubahan yang luar biasa di sektor publik menurut saya ya. Benar sekali, Indah. Selain itu terdapat kebijakan yang berdampak langsung pada efisiensi birokrasi, yaitu JAKI, Jakarta Kini. Kalau dari kacamata kebijakan publik, Jaki ini juga merupakan bentuk suatu kebijakan yang juga sangat bagus ya, Yusuf ya. Karena dari mata Ya, kebijakan benar publik, Pak sekali. Anies ini berhasil meruntuhkan sekat-sekat antara birokrasi di pemerintahan Provinsi DKI, dan ada laporan warga yang bisa di follow up secara langsung di sana ke dinas terkait secara real time, dan kinerja aparat wilayah seperti lurah atau camat dapat diukur dari kecepatan mereka dalam merespon laporan-laporan tersebut. Hal ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang terlembaga melalui sebuah sistem. Menurut saya sih, analisis kebijakan utama Anies Baswedan ini, yang pertama Jaklingko, itu mengintegrasikan transportasi multimoda yang mengubah kultur kejar setoran menjadi kultur pelayanan publik yang sangat prima. Sedangkan aplikasi Jaki, dia sistemnya adalah transformasi digital, super app yang memangkas birokrasi pelaporan warga dan meningkatkan responsivitas dari aparat pemerintah. Seperti itu mungkin ya. Gimana, Indah? Nah, kita telah mengulas geografi serta kebijakan beliau. Namun, jika kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN saat ini, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kira-kira sikap spesifik apa yang dari Pak Anies ini yang paling relevan untuk kita teladani? Kak Yusuf, gimana? Oh ya Kak Indah, menurut pandangan saya, aspek komunikasi publik dan kemampuan narasi adalah hal utama yang sering kurang berhasil dalam penyampaian ke publik. Karena menggunakan bahasa birokrasi yang terlalu kaku, sehingga Pak Anies selalu menjelaskan sesuatu dengan tenang, runtut, artikulatif, dan menggunakan pendekatan persuasif. Beliau juga artikulatif dan menggunakan pendekatan persuasif. Beliau menyampaikan argumen berdasarkan data serta dengan tidak menggunakan emosi. Begitu Mas Fadlan. Oke, Bagaimana saya menurut setuju sekali Mas Yusuf. Mas Nah, Fadlan? kalau berikutnya itu kan beliau tuh adaptif ya, dan berorientasi pada solusi atau problem solving ya. Saat memimpin Jakarta, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari banjir, macet, hingga pandemi. Namun Pak Anies selalu menekankan pentingnya analisa yang objektif berdasarkan data. Beliau melibatkan para pakar dan mendengarkan pertimbangan ilmiah sebelum mengambil keputusan. Sebagai ASN masa kini nih, kita tidak boleh antipati terhadap kritik dan data-data yang baru yang justru akan mendukung program yang akan kita jalankan. Gimana, Indah? Bagi saya sih aspek yang paling krusial nih ya adalah kolaboratif dan harmonis. Pak Anies ini sering menggaungkan konsep Jakarta sebagai kota kolaborasi. Nah, beliau memposisikan pemerintah bukan sebagai satu-satunya lembaga penyelesaian masalah, melainkan sebagai fasilitator yang membangun kolaborasi bersama pihak swasta, komunitas, warga, masyarakat juga. Kak Yusuf, gimana nih Kak? Kalau menurut saya sangat setuju dengan pendapat dari Kak Indah sendiri. Pendekatan beliau yang ramah namun tetap tegas juga sangat terlihat. Beliau menghargai bawahan dan juga menciptakan ruang kerja yang meritokratis. Serta di era modern ini ASN dituntut untuk lincah, dan juga hal tersebut hanya
dapat tercipta apabila pimpinan memberikan ruang untuk berinovasi tanpa rasa takut dalam koridor regulasi yang berlaku ya Mas Fadlan ya. Iya, bener banget Mas Yusuf, Mbak Indah. Aduh, nggak terasa nih, diskusi Zoom kita sudah berjalan cukup panjang ya. Melalui diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa sosok Pak Anies Baswedan memberikan pelajaran berharga bahwa menjadi pelayan publik di era modern memerlukan 3 pilar utama. Yang pertama, kompetensi, teknokratis yang kuat, dan keberanian melakukan inovasi kebijakan yang berpusat pada warga atau citizen centris, serta kemampuan komunikasi yang inklusif. Nah, tepat sekali. Kita sebagai ASN masa kini tidak boleh hanya sekedar menjadi roda penggerak birokrasi yang menjalankan formalitas administratif. Nah, kita juga harus memiliki dedikasi untuk membawa perubahan positif, sekecil apapun itu di unit kerja masing-masing. Saya setuju sih. Mari kita kembali bersiap untuk melanjutkan sisa tugas kita hari ini di unit kerja masing-masing ya. Saya izin mengakhiri panggilan Zoom ini ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Oke, terima Kak kasih Yusuf, Yusuf. terima kasih Mbak Indah. Selamat bertugas kembali. Selamat beraktivitas kembali.